Dalam pasal 13 dari Wahyu, dikatakan ada binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Yaitu pada masa bencana besar. Binatang maut itu akan menganiaya umat Allah. Mari kita baca bagaimana binatang maut itu menganiaya umat Allah. Di sini dikatakan binatang itu telah diizinkan untuk berperang dengan umat yang kudus. Dan juga menang. Dan juga memperoleh kekuasaan. Dapat menguasai setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa, dan setiap orang dari setiap negara yang tinggal di bumi. Yaitu, sejak penciptaan, yang belum dinamai. Yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih. Semua akan menyembah binatang itu. Siapapun yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengarkan. Jika seseorang sudah ditetapkan untuk ditawan, maka ia pasti akan ditawan. Jika sudah ditetapkan untuk dibunuh dengan pedang, maka ia pasti akan dibunuh dengan pedang. Di sini, umat Kristiani yang kudus perlu memiliki kesabaran dan iman. Bagian ini menyatakan bahwa yang kurus berkaitan dengan Rusia. Kelak, setelah Rusia terpecah dan kembali menjalin aliansi, ia akan menjadi binatang berkaki 10. Binatang maut itu adalah negara yang setengah besi dan setengah tanah liat, seperti yang disebut dalam kitab Daniel. Ketika ia menjadi setengah besi dan setengah tanah liat, yakni setengah kuat dan setengah lemah, setelah terpecah dan bersekutu kembali, ia akan berperang melawan umat Allah. Artinya, segala sesuatunya telah ditetapkan bahwa ia akan menganiaya umat Allah, dan bahkan akan menang. Artinya, ia tidak hanya menganiaya umat Allah, tetapi juga menang. Dan juga ia memperoleh kekuasaan atas seluruh sistem pemerintahan dunia. Maka dunia berkata, di masa depan akan ada sebuah negara, yaitu negara yang setengah besi dan setengah tanah liat, seperti yang disebut dalam kitab Daniel. Yakni, yang setengah kuat dan setengah lemah. Penguasa negara itu disebut sebagai orang berdosa besar. Orang jahat yang besar itu, ia tidak hanya akan menang, tetapi juga akan mengalahkan umat Allah, dan bahkan akan menguasai seluruh dunia. Yakni, orang yang dapat memerintah setiap suku, negara, dan bangsa. Jadi, bagaimana ia menguasai mereka? Ia menuntut agar orang-orang di bumi menyembah binatang itu. Menyembah itu maksudnya apa? Menyembah pemerintah, menyembah pemerintahan negara-negara dunia. Maka saudara-saudara, mari kita bahas satu hal. Sebagai anak-anak Allah, ketika orang mengibarkan bendera nasional, apakah kita harus memberi penghormatan kepada mereka? Tidak, jangan memberi penghormatan penuh. Kita hanya menyembah karunia surgawi kita. Mereka yang menyembah bendera negara-negara itu, atau lambang negara, memakai lambang negara, atau, menjahit bendera negara mereka ke dalam pakaian mereka. Mengenakan lambang-lambang. Apakah karunia surgawi itu menyenangkan? Tidak menyenangkan. Karena ini adalah negara dari dunia setan. Mengapa kita harus berlutut dan menyembah bendera negara dunia setan? Apalagi memakai lambang dan bendera mereka. Itu sama sekali tidak boleh, karena negara-negara ini adalah milik dunia. Jika kerajaan surgawi kita memiliki lambang, seharusnya kita membawanya. Tetapi tentu saja kerajaan surga tidak memiliki lambang. Artinya, kita milik kerajaan surga, bukan negara di bumi. Tetapi kelak, selama masa bencana besar, banyak orang akan diberi cap di dahi atau tangan kanan mereka. Cap yang menandakan yang kurus. Yaitu, apa arti menerima cap di dahi atau tangan kanan? Menerima cap di dahi dan tangan kanan. Apa itu cap yang diterima? Cap yang diterima adalah berkaitan dengan Rusia, negara yang telah terpecah dan menjalin aliansi dengan negara baru Rusia. Bendera mereka, lambang negara, atau nama penguasanya. Mungkin akan diukir di dahi, atau dituliskan di tangan. Jika tidak diukir di tangan, dan tidak dituliskan, jika tidak diukir di dahi, orang tidak akan tahu bahwa mereka adalah milik negara mereka. Oleh karena itu, demikianlah tuntutannya. Selain itu, diminta seluruh dunia menyembah kerajaan dunia ini. Lalu siapa yang akan kalah? Di sini dikatakan, setiap orang di bumi, yang sejak penciptaan namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih. Artinya nama tidak tercatat. Mereka semua harus menyembah binatang itu. Yang tidak tercatat namanya akan kalah. Maka menyembah penguasa suatu negara bukan mengikuti Allah. Di sini dikatakan barang siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar dengan seksama. Jika sudah ditentukan akan ditawan, maka ia akan ditawan. Jika sudah ditentukan akan dibunuh dengan pedang, maka ia akan dibunuh dengan pedang. Juga, orang Kristen kudus perlu kesabaran dan iman. Kita hanya bisa mengatakan banyak orang akan ditentukan untuk ditawan. Atau untuk dibunuh dengan pedang. Maka umat Allah harus punya iman. Harus punya iman dan kesabaran. Iman dan kesabaran berarti, walaupun kita diperlakukan buruk. Jika kita sabar dan percaya, itu iman. Melakukan itu adalah benar. Tidak menerima kemewahan. Tidak bersujud adalah benar. Tidak menerima pemerintahan dunia. Sikap bersujud seperti itu, atau tidak menerima bendera negara mereka.
Itu adalah hal yang benar. Kita harus sabar terus. Dengan begitu kita mengerti untuk waspada. Ada orang yang tidak mengerti. Bahkan pakaiannya disulam bendera atau lambang negara. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita semua akan mengerti untuk tidak melakukan itu. Kita milik kerajaan surga. Bukan milik kerajaan dunia. Kalau kita lengah terperdaya, nanti pada masa malapetaka besar, akan ada penipuan lebih besar. Yang bisa menghancurkan kita. Tidak mendapatkan hidup kekal. Maka kita harus mengerti. Dan berubah. Kita hanya memakai pakaian biasa. Tidak ada sulaman bendera atau lambang negara apapun. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa. Amin.